go. Goblok! Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi apartemen yang dihuni sebanyak 4 orang, yaitu Pak Suzuki sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai budak korporat, lalu Ibu Mitsui sebagai ibu rumah tangga, anak pertama yang bernama Kenji, seorang mahasiswa, lantas anak yang terakhir yang bernama Yui yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat SMA. Di sini juga kita diperlihatkan keadaan keluarga mereka yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Singkat cerita, di keesokan pagi, terlihat Pak Suzuki terlambat berangkat ke kantor dikarenakan alarm jam tidak berfungsi. Saat itu mereka sadar bahwa listrik di apartemen mereka mati, sehingga peralatan yang menggunakan sumber daya listrik tidak berfungsi. Namun saat itu, mereka tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Saat sudah siap berangkat bekerja, Pak Suzuki kaget dikarenakan lift di apartemennya juga tidak berfungsi. Dikarenakan sudah telat, ia pun terpaksa menuruni tangga untuk menuju lantai bawah, disusul oleh penghuni apartemen lainnya. Saat di tengah perjalanan, Pak Suzuki yang terbiasa naik kereta listrik untuk menuju ke kantornya kembali dikejutkan dengan kenyataan bahwa kereta juga berhenti beroperasi efek dari pemadaman listrik. Dengan terpaksa, ia pun berjalan kaki untuk dapat sampai ke kantor. Singkat cerita, sesampainya di kantor, ia pun melihat sudah banyak karyawan lain yang menunggu di depan pintu masuk kantor. Rupanya saat itu, pintu kantor tidak bisa dibuka, mengingat pintu kantor tersebut digerakkan menggunakan tenaga listrik. Lantas, setelah ditunggu beberapa lama, salah satu karyawan mengambil tindakan dengan cara memecahkan pintu agar mereka semua bisa masuk dan memulai pekerjaan mereka. Scene pun berpindah, di mana saat itu Kenji yang sedang di perjalanan menuju kampusnya melihat banyak sekali kendaraan yang kehabisan baterai. Saat itu juga ia mendengar bahwa saat ini hanya transportasi sepeda lah yang bisa berfungsi dengan baik dan tidak terdampak dari bencana tersebut. Di lain tempat, sang ibu memutuskan untuk pergi ke supermarket, membeli lilin dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun, saat sampai di supermarket, alangkah terkejutnya sang ibu melihat banyak kebutuhan yang sudah habis. Terlihat saat itu situasi sangat chaos. Kembali ke sang ayah. Saat itu terlihat kecewa dikarenakan ia dan seluruh karyawannya dipulangkan karena semua peralatan yang di kantor menggunakan listrik dan semua tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan terpaksa, mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Di sini kita melihat etos kerja para penduduk Jepang yang sangat tinggi. Saat di perjalanan pulang, ia melihat sebuah sepeda. Namun saat itu penjual memasang tarif yang sangat mahal. Mau tidak mau, ia pun membeli sepeda tersebut. Singkat cerita, situasi tersebut sudah terjadi selama seminggu dan tidak terjadi perubahan. Persediaan makanan dan minuman makin menipis. Dan terlihat tetangga yang sudah banyak meninggalkan apartemen tersebut. Melihat hal tersebut, sang ayah berniat mengajak pergi ke rumah kakek mereka di Kagoshima dengan cara menaiki sepeda. Saat itu usulan sang ayah ditentang oleh sang anak karena tidak mau tinggal di desa. Setelah dijelaskan oleh sang ayah, mereka pun terpaksa menuruti kata sang ayah. Mereka pun mulai berkemas mempersiapkan perjalanan panjangnya. 해봤네요.
Sudah jauh-jauh ke Bandara Haneda, mereka pun dikecewakan oleh kenyataan pahit dikarenakan saat itu juga pesawat tidak dapat berfungsi akibat pemadaman listrik. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di hotel dekat bandara tersebut, pastinya dengan harga yang sangat mahal per malamnya. Malam itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima menggunakan sepeda di keesokan paginya. Lantas, mereka semua beristirahat malam itu. なんかこうなるような気が。なんだよ、だったら早く言えよ。お、 Di keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Sang ibu dan ayah saat itu melihat sebuah sepeda. Mereka berdua berniat membeli sepeda tersebut. Namun, saat itu sang penjual tidak mau dibayar menggunakan uang cash, melainkan menggunakan makanan dan minuman. Terlihat di situasi saat itu, uang sudah tidak ada harganya. Kemudian sang ibu pun terpaksa mengeluarkan stok beberapa minuman mereka untuk ditukarkan dengan sepeda dan juga beberapa liter beras. あとそこのお米も。 おい、 Singkat cerita, akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan dengan panduan peta yang Yui temukan di sebuah perpustakaan. Setelah berjalan seharian, mereka pun bermalam di sebuah taman di depan sebuah gedung. Saat tengah tertidur, Kenji tak sengaja terbangun dan melihat ada seseorang yang sedang mencuri air minum mereka sebanyak 1 botol. Kenji berusaha mengejar pencuri tersebut. Namun, melihat bahwa pencuri tersebut terpaksa mencuri air minum dikarenakan sang anak yang masih bayi menangis kehausan. Melihat hal itu, Kenji pun berubah pikiran untuk membiarkan pencuri tersebut dan mengikhlaskannya. Miris ya teman-teman. Singkat cerita, di tengah perjalanan, turun hujan angin yang sangat kencang. Mereka berempat berteduh di bawah jembatan layang. Apesnya, pada saat itu, sepeda mereka porak-poranda dihempas oleh angin yang menyebabkan semua persediaan makanan serta sepeda mereka berserakan. Karena hujan tadi, ban sepeda sang ayah bocor. Saat itu, Yui dan Kenji pergi untuk mencari alat yang bisa untuk memperbaiki sepeda sang ayah. Sesampainya di toko, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Namun saat itu, Kenji melihat air aki dan mencoba untuk meminumnya. Saat itu juga, mereka menemukan makanan babi. Tanpa berpikir panjang, mereka pun kembali ke lokasi sang ayah dan ibu berada. Singkatnya, setelah memperbaiki sepeda, mereka melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka bertemu dengan keluarga yang beristirahat juga. Di sini terlihat keluarga tersebut sudah sangat berpengalaman dengan cara bertahan hidup di alam, serta memanfaatkan alam tersebut. Berbanding sangat terbalik dengan keluarga Suzuki yang hidupnya selalu bergantung pada teknologi masa kini. 水とか食料って水が染み出している岩場とかあるでしょう。まあ心配なら火にかけて殺菌すれば大丈夫。あ、天日干しや燻製にしといた方がいいわよ。長期保存が効くから。
Setelah berbincang cukup lama, kedua keluarga tersebut melanjutkan perjalanan dan berpisah dikarenakan keluarga Suzuki akan pergi ke Osaka dikarenakan sang ayah sempat mendengar bahwa di Osaka tidak terdampak bencana tersebut. Namun kenyataannya, mereka semua harus menelan kembali pil pahit dikarenakan di Osaka juga terdampak dari bencana tersebut. Saat itu Yui sangat marah kepada sang ayah dikarenakan sang ayah terlalu egois dan tidak becus menjadi seorang ayah. もう食べ物も水もないんだよ。俺のせいじゃないだろ。ほらまた責任逃れ。何に向かってなんだその愚痴の聞き方。だったら親らしいこと一つでもしてみろよ。いい加減にしなさい。そういう人なんだから。Setelah situasi mereda, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat itu, mereka melihat sekelompok orang yang sedang membagi-bagikan makanan. Akhirnya, mereka pun ikut mengantri untuk mendapatkan makanan tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka kembali harus dibuat kecewa dikarenakan makanan tersebut sudah habis. Saat itu, terlihat sang ayah memohon kepada Koki untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. Namun saat itu, sang Koki tidak memberikan karena memang makanannya sudah habis. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan keadaan perut lapar. この子たちの分だけでもいいですからお願いしますお願いします。 Sesampainya di sebuah persawahan, mereka melihat ada seekor babi yang berkeliaran. Lantas, mereka memiliki ide untuk menangkap untuk dijadikan makanan. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan babi tersebut. 魚だってさばけないのよ。 これどこでもいいの？ Saat itu, tiba-tiba datang seseorang yang di sini kita sebut sebagai kakek Sugiono. Awalnya mereka takut akan kena marah sama kakek Sugiono. Namun, malah mereka semua diajak ke rumah sang kakek. Kembali di sini kita diperlihatkan suasana rumah pedesaan yang tidak tergantung oleh teknologi dan masih mengandalkan sistem barter. Akhirnya mereka pun bisa makan dengan sepuasnya. Saat itu, sang kakek mengizinkan mereka untuk tinggal di situ dengan syarat mereka harus membantu pekerjaan sang kakek karena ia tinggal sendirian dan mereka pun setuju. Namun, sang ayah berpikir lain. Ia tetap mengajak keluarga untuk tetap pergi ke rumah sang kakek, dikarenakan sang ayah merasa tidak enak dengan kakek Sugiono. Singkatnya, setelah beberapa hari tinggal di rumah sang kakek Sugiono, mereka pun semua berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Kagoshima. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi masalah, di mana saat itu mereka dihadang oleh sebuah sungai yang tidak ada di peta. Saat itu mereka tidak punya pilihan lain, dikarenakan jika mereka melewati jalan lain akan memakan waktu berhari-hari. Saat itu mereka membuat rakit dari kayu dan juga botol air minum. Awalnya mereka bisa menyeberangi sungai tersebut. Namun, saat ingin menyeberangkan sepeda, tiba-tiba sang ayah terpleset dan terseret arus sungai yang sangat deras. Mereka pun berteriak histeris dan berusaha mencari sang ayah. Namun, mereka tidak menemukan sang ayah. Akhirnya mereka bertiga dengan berat hati meninggalkan dan tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri rel kereta api.
Di tengah hutan, tiba-tiba mereka diikuti kawanan anjing liar yang mencium bau dari daging yang dibawa sang ibu. Tanpa disadari, kawanan anjing itu menyerang sang ibu dan menyebabkan sang ibu terjatuh ke jurang dan mengalami patah tulang kaki. Saat itu Yui dan juga Kenji membopong sang ibu untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak lama dari itu, melintaslah kereta uap yang langsung menolong mereka bertiga. Kembali di pinggir sungai, terlihat sang ayah ternyata masih selamat. Lantas, ia berjalan menuju pesawahan. Lalu ia menembakkan suar yang pernah diberikan oleh kakek Sugiono. Untungnya, di waktu yang bersamaan, melintaslah kereta yang dinaiki istri dan juga anak-anaknya. Sang istri yang melihat itu pun langsung berhenti dan menyelamatkan suaminya. Akhirnya, mereka pun dapat berkumpul kembali. Singkat cerita, mereka pun tiba di Kagoshima dan bertemu sang kakek. Dan lambat laun mereka semua mulai terbiasa tinggal di desa tanpa mengandalkan teknologi. Di suatu hari, setelah sekian lamanya terjadi pemadaman listrik, terlihat bohlam lampu mulai menyala kembali yang menandakan listrik sudah pulih. Di akhir film terlihat keadaan di kota berangsur-angsur pulih seperti sedia kala dan film pun selesai.